Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan. Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan menghadapi ancaman ekonomi, kehilangan mata pencarian dan pekerjaan. Untuk itu, gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran COVID-19 di hari-hari terakhir. Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang. Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian. Dalam situasi apapun, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kebijakan kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini akan bertumpu kepada 3 pilar utama. Yang pertama, kecepatan vaksinasi, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Yang ketiga, kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif, termasuk menjaga bor, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen. PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bor. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu, dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem Iwan Sumule menyatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 yang kembali diperpanjang hingga 9 Agustus 2021 mengindikasikan banyak hal, mulai dari kegamangan hingga tidak terukurnya penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Dia berharap korban jiwa yang terus berjatuhan akibat penanganan COVID-19 yang amburadul segera diakhiri. Gebrakan harus dilakukan elit negeri ini agar nyawa rakyat bisa dijamin keselamatannya. Bayangkan, korban yang meninggal sudah 97 orang, hampir 100.000 hanya dalam waktu setahun setengah. Korban meninggal per hari masih di atas 1.500 orang. Jadi sampai kapan kita hidup dalam kengerian ini? Tegasnya dalam akun Twitter pribadinya Selasa 3 Agustus. Prodem yang selama ini lantang menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah salah kaprah telah memberi 5 solusi. Mulai dari lockdown, menunaikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018, menggencangkan 3T dan percepatan vaksin, pengalihan dana infrastruktur, hingga penutupan gerbang perbatasan. Namun solusi itu tak kunjung dilakukan oleh pemerintah, yang justru lebih memilih membuat kebijakan mencicil mingguan. Kini Prodem mencoba menyalurkan pendapat melalui anggota DPR sebagai wakil rakyat. Mereka meminta DPR untuk menggunakan hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Mengingat penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah tak ada indikasi dapat dikendalikan, sedang telah puluhan ribu korban jiwa dan jutaan rakyat menderita akibat dampak COVID-19. Maka Prodem mendesak DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi terhadap pemerintahan Jokowi. Tutupnya. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 merilis data terkait jumlah pasien yang terkonfirmasi positif corona pada Selasa 3 Agustus 2021. Berdasarkan data mereka, jumlah orang yang terpapar corona di Indonesia kembali mengalami peningkatan. Bahkan angkanya melebihi jumlah pasien yang sembuh. Per hari ini kasus positif bertambah 33.900 orang. Sementara angka tambahan kasus sembuh lebih tinggi yaitu mencapai 31.324 orang. Untuk kasus sembuh di Indonesia secara total keseluruhan terdapat 2.873.669 orang atau sebanyak 82,2% dari jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 3.496.700 orang. Namun pada kasus meninggal, untuk hari ini tercatat bertambah hingga 1.598 kasus. Jika dilihat totalnya, warga yang meninggal di Indonesia akibat corona sudah mencapai 98.889 orang atau sebesar 2,8% dari total kasus positif. Sementara itu pada Senin 2 Agustus 2021 kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa penerapan PPKM hingga 9 Agustus 2021. Awalnya PPKM level 4 ini dikabarkan berakhir pada 2 Agustus kemarin, namun pemerintah akhirnya kembali memperpanjang. Menangani dampak COVID-19 tak bisa hanya mengandalkan tangan pemerintah, tapi perlu dukungan masyarakat termasuk organisasi masyarakat. Salah satunya dilakukan Muhammadiyah. Sejak pandemi, Muhammadiyah diam-diam sudah mengerahkan dana, relawan dan segala fasilitas serta aset untuk penanganan COVID-19. Total dana yang sudah dikucurkan mencapai 1 triliun rupiah. Kami mendapat laporan sudah lebih dari 1 triliun dana yang didistribusikan Muhammadiyah untuk membantu masyarakat dari semua kalangan selama pandemi COVID-19 ini, ucap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dikutip dari website PP Muhammadiyah Selasa 3 Agustus 2021. Muhammadiyah juga sejak awal menyiapkan rumah sakit di sejumlah provinsi untuk menangani pasien COVID-19. Semula hanya beberapa rumah sakit, kini total 83 rumah sakit di seluruh Indonesia. Alhamdulillah tanpa bermaksud mengecilkan arti dan memberikan dimensi di mana Muhammadiyah bekerja sendiri. Kami hanya ingin sedikit menyebut bagaimana Muhammadiyah sejak pandemi COVID-19 ini, menurut laporan yang telah kami terima, sudah melibatkan lebih dari 83 rumah sakit dari sekitar 116 rumah sakit Muhammadiyah yang cukup kuat, tutur Mu'ti. Jumlah itu belum termasuk pelayanan melalui klinik-klinik Muhammadiyah. Kemudian ada lebih dari 75.000 relawan baik dari tenaga kesehatan maupun relawan kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan layanan-layanan sosial dan keagamaan Muhammadiyah. Meskipun telah mengerahkan dukungan, Muhammadiyah merasa belum mencapai apa yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan agar Muhammadiyah beserta seluruh anggota, terutama yang berkaitan dengan tidak berhenti memberikan hikmat dan amal bakti kepada umat, bangsa, dan kemanusiaan. Menurut Mu'ti, Kiai Ahmad Dahlan berpandangan bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran wajib diamalkan secara nyata untuk kemaslahatan manusia dan lingkungannya. Termasuk pada situasi seperti inilah, sebenarnya peran kerahmatan umat Islam dan peran kerahmatan Islam itu justru menjadi sangat diperlukan. Tutupnya.